Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, seperti biasa setiap Selasa dan Jumat kami menghadirkan segmen Bicara Pendidikan. Nah, di segmen kali ini kami akan menghadirkan sosok anak bangsa yang menginspirasi. Dan juga kami akan membuka kesempatan bagi Anda, anak negeri yang memiliki asa tinggi namun terkendala kondisi ekonomi akibat pandemi untuk mendapatkan bantuan melalui beasiswa pasca pandemi yang digalang Surya Edukasi Bangsa Foundation. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal Jerome Pauline Sijabat, seorang konten kreator yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Waseda, Jepang. Kali ini aku mau membahas deret ini. Katanya kayak deret aritmatika karena tambah 4 tapi tambah 6 tambah 8 gitu kan. Lahir dan tumbuh dari keluarga sederhana tidak membuat Jerome Pauline putus asa dalam meraih pendidikan yang lebih tinggi. Dengan kemampuan di bidang matematika dan bahasa Inggris, Jerome berhasil meraih beasiswa Mitsui Bussan untuk melanjutkan pendidikan ke Jepang. Juara 1 Olimpiade National Industrial Engineering ITS 2016 ini berupaya meraih beasiswa secara penuh agar tidak membebani orang tuanya. Kini ia tengah menempuh pendidikan strata 1 bidang matematika terapan. Ya kan? Nah, ini 1/1 kali 2 itu bisa kita tulis 1/1 min 1/2. Ini Langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda berbincang-bincang dengan Jerome yang sudah bergabung melalui sambungan Skype di sini. Halo Jerome, selamat pagi, apa kabar? Halo, selamat pagi, kabar baik, sehat-sehat, mantap juga. Oke, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia ya, Jerome. Nah, kamu nih udah banyak banget kiprahnya di bidang matematika. Ada YouTube, ada buku. Kamu membuat matematika tuh jadi lebih membumi begitu. Padahal matematika ini kan dianggap momok bagi sebagian orang. Nah, apa sih yang membuat kamu ingin menebarkan kecintaan mengenai ilmu matematika ini? Justru karena banyak menjadi momok bagi banyak orang gitu. Jadi buat aku kan seru nih matematika nih. Jadi gimana nih supaya teman-teman ini jadi bisa lebih seru gitu loh belajar matematikanya gitu. Tapi kamu kok bisa sih suka matematika? Seru, kan? Nah, karena menurut aku seru kan. Jadi kalau misalnya kita merasa sesuatu seru, maka kita belajarnya itu bisa lebih menikmati. Dan ketika kita menikmati belajar sesuatu, maka itu akan lebih gampang dicerna gitu, ya kan? Jadi ya, saya ingin teman-teman juga bisa menikmati matematika gitu. Oke, biar bisa ada ini ya, penerus-penerus kamu gitu. Enggak, aduh. Banyak kok. Ya tapi emang bener dong Jerome, kan kamu soalnya dapat karena kecintaan kamu sama ilmu matematika dan juga kamu bisa mengaplikasikannya dengan baik dan benar begitu. Akhirnya kamu mendapatkan beasiswa dari universitas terkemuka di Jepang. Nah, boleh nggak kamu ceritain bagaimana perjuangan kamu hingga akhirnya bisa sampai memperoleh beasiswa ini? Oke, jadi sebenarnya beasiswa itu bukan dari universitas, tapi dari perusahaan gitu. Jadi emang dari kecil aku udah punya mimpi untuk kuliah di luar negeri, dan itu nggak harus Jepang gitu. Jadi awalnya aku memang berniat ke Singapura, tapi cuma dapat beasiswa setengah, akhirnya nggak bisa melanjutkan karena harganya mahal banget. Dan akhirnya dapat informasi tentang beasiswa ke Jepang ini, beasiswa full. Akhirnya saya daftar, melewati berbagai macam tes, dan akhirnya keterima. Oke, jadi yang membuat kamu keterima ini adalah memang background kamu yang menguasai ilmu matematika dan juga sedang apa ya, maksudnya membumikannya begitu, membuat video-video yang sehingga orang mudah mempelajarinya begitu, atau bagaimana? Tesnya ada 4 sih Kak. Yang pertama tes berkas dulu kan, tes nilai-nilai dulu. Ya bersyukur nilai-nilai aku itu cukup lah untuk lolos seleksi berkasnya. Habis itu tes tulis itu matematika dan bahasa Inggris. Habis itu ada tes kesehatan dan psikologi. Habis itu ada terakhir wawancara gitu. Jadi bukan karena karena saya sendiri mulai untuk bikin konten di YouTube gitu atau di Instagram dan sebagainya itu sejak di Jepang sih Kak. Jadi waktu itu cuma ya belajar biasa. Oke, tapi pasti karena sering dapat menang Olimpiade juga nih, Olimpiade Matematika. Jerome, boleh diceritain nggak sih apa saja yang kamu lakukan di Jepang selain kuliah dan selain ngitung-ngitung bikin konten gitu?
gitu. Yang pertama kan kuliah ya. Selain kuliah, bikin konten di YouTube. Kan konten di YouTube kan gak cuma ngitung-ngitung Kak. Jadi ada kayak kehidupan di Jepang seperti apa, vlog, makan juga ada gitu, main-main sama teman. Jadi kesibukannya itu sih akhir-akhir ini Kak. Oke. Nah, Jerome, kamu tahu nggak sih kalau pandemi ini juga berdampak begitu besar terhadap dunia pendidikan anak-anak? Banyak sekali anak yang orang tuanya pendapatannya menurun atau bahkan jadi tidak ada sama sekali karena pandemi ini. Akhirnya anak-anak tersebut tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, apa yang ingin kamu sampaikan terhadap anak-anak tersebut agar tetap bisa semangat untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi biar bisa seperti kamu? Ya, aku tahu sih ini karena pasti berat ya Kak, karena di zaman aku kan juga mungkin nggak ada hal-hal seperti ini tuh kan. Tapi justru di momen seperti ini itu kita tuh diuji gitu ya, karena ya aku juga paham kalau misalnya semua siswa itu nggak diberikan ya kondisi keluarga dan ekonomi yang sama kan. Dan ya sekarang kita harus berjuang dengan kemampuan yang ada dan kita juga harus saling tolong-tolong dan gotong royong lah. Kalau ada teman yang kesulitan kita harus bantuin. Dan ya aku sendiri di sini juga terus bantuin teman-teman belajar lewat konten-konten aku juga. Dan buat teman-teman yang punya akses, yang dapat akses untuk internet dan sebagainya, tolong digunakan baik-baik dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, Jerome, kita tahan dulu, nanti kita akan berbincang lagi sama kamu. Tapi kita juga punya informasi kalau tadi Jerome tuh sosok yang beruntung karena bisa mendapatkan beasiswa akibat kemampuannya. Nah, ini pemirsa kami akan hadirkan informasi mengenai pandemi COVID-19 yang memang telah membawa berbagai dampak bagi masyarakat, dampak ekonomi yang juga terjadi di berbagai kalangan masyarakat, tentunya menambah beban bagi orang tua yang memerlukan biaya pendidikan bagi anak-anaknya. Atas kepedulian dalam bidang pendidikan, Yayasan Surya Edukasi Bangsa Foundation meluncurkan program beasiswa pasca pandemi. Program beasiswa ini untuk membantu pelajar yang ekonominya terdampak akibat pandemi virus corona. Menempuh pendidikan setinggi-tingginya adalah harapan dari banyak orang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namun kondisi ekonomi menjadi jurang bagi sebagian siswa dari keluarga sederhana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Apalagi pandemi COVID-19 telah membuat penghasilan sebagian besar orang tua terdampak untuk bisa mengantarkan pendidikan sang buah hati ke bangku perguruan tinggi. Hal ini juga dirasakan Adinda Mutia yang harus memendam impiannya akibat terdampak pandemi COVID-19. Nilai akademisnya yang menonjol belum mampu mengantarkannya untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sang ibu yang merupakan guru PAUD yang dirumahkan sejak pandemi COVID-19. Kini Adinda berharap agar dapat menempuh pendidikan tinggi. Aku berharap banget bisa dapat beasiswa ini untuk meneruskan kuliah dan nggak menutup kemungkinan juga nanti setelah kuliah aku bisa sambil kerja atau jualan juga, jadi supaya bisa membantu keuangan mama juga karena mama kan juga seorang single parent dan harus menghidupi 2 anaknya. Kisah serupa juga dialami Wahyudi. Lahir dari keluarga sederhana, membuatnya tidak mampu melanjutkan pendidikan ke bangku perguruan tinggi. Meski sang ayah sehari-hari mencari nafkah dengan menjadi pemulung, tidak membuat Wahyudi gentar untuk bermimpi menjadi IT programmer. Saya ingin melanjutkan kuliah untuk mengejar cita-cita saya sebagai IT. Mimpi untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi juga dirasakan Kristi Ade Melati. Sang ibu yang bekerja sebagai penjaga warung belum mampu mengantarkan Kristi untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi dan menggapai cita-citanya sebagai guru. Tahun 2020 ini, saya berencana pengen kuliah, tapi karena belum ada biaya, terpaksa harus diam dulu di rumah. Adinda, Wahyudi, dan Kristi menjadi segelintir kisah dari asa anak negeri untuk meraih cita-cita. Meski harus berhadapan dengan masalah ekonomi dan dampak pandemi.
pemirsa, kita akan mengajak Anda berbincang-bincang dengan salah satu kandidat peraih beasiswa ini. Sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kristi Ade Melati. Halo, selamat pagi Kristi. Selamat pagi. Ya, Kristi, bagaimana keseharian kamu ini setelah lulus sekolah? Keseharian saya masih di rumah sih. Tapi kamu ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, ingin melanjutkan kuliah kan? Iya. Setelah lulus kamu ingin menjadi apa, Kristi? Ingin menjadi guru atau pebisnis. Apa yang membuat kamu ingin menjadi guru? Untuk bisa membantu orang. Oke. Dan apa yang sudah kamu lakukan, Kristi, untuk bisa mencoba meraih mimpi dan cita-cita kamu itu? Mencoba belajar. Belajar dan juga berusaha untuk bisa meraih beasiswa ya, seperti yang kamu sudah lakukan ini, mendaftar di beasiswa pasca pandemi. Nah, kita juga akan langsung lanjut mengobrol bersama dengan Jerome di sini yang juga sudah berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Jerome, mungkin tadi kamu sudah sempat dengar sedikit kisah dari Kristi ini. Nah, apa yang bisa kamu bagikan kepada teman-teman yang memiliki mimpi yang sama dengan kamu untuk meraih pendidikan setinggi mungkin tapi terkendala masalah biaya? Aku sendiri juga kalau misalnya kayak kan untuk mewujudkan mimpi aku kuliah di luar negeri, kalau misalnya aku nggak dapat beasiswa, ya aku pasti nggak akan lanjutkan gitu ya Kak. Jadi aku pun kalau misalnya nggak dapat beasiswa pun aku nggak akan maksain diri aku sih Kak untuk mewujudkan mimpi aku gitu. Dan aku merasa kan tujuan aku kan adalah untuk bahagia orang tua gitu kan. Kalau misalnya aku maksain mewujudkan mimpi tapi akhirnya malah bikin orang tua susah, aku juga nggak mau sih kayak gitu. Tapi bagaimana anak-anak seperti ini bisa terus semangat untuk bisa mencari peluang yang ada untuk bisa meneruskan pendidikannya, Jerome? Nah, itu dia. Karena waktu saya keterima di yang Singapura dan saya beasiswanya setengah, itu saya sempat putus asa Kak. Cuma saya mikir kalau misalnya saya menyerah begitu saja terhadap mimpi saya, ya sudah, saya tidak akan bisa mewujudkan mimpi saya sampai kapanpun gitu. Tapi ketika kita gagal satu kali gitu, kita coba cari peluang lain, dan saya percaya kalau misalnya memang rezeki kita di situ, jalan kita di situ, pasti suatu saat kita bisa mewujudkan mimpi kita itu Kak. Yang penting jangan menyerah ya. Jadi Kristi, itu ya kuncinya, kamu jangan menyerah, terus berusaha, semangat, semoga nanti akan ada jalan yang terbuka luas untuk kamu dan cita-cita kamu. Semangat Kristi. Sudah diberikan semangat langsung tuh sama Jerome. Baik, terima kasih Kristi. Tapi Jerome, kita tahan dulu, kita masih akan berbincang mengenai beasiswa pasca pandemi. Sekali lagi terima kasih Kristi sudah berbagi cerita di Selamat Pagi Indonesia kali ini.